Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang kedua, yaitu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab yang kedua, siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maka ia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis matan, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang ummah, pemimpin teladan, qanitan lillah, ahli ibadah kepada Allah, hanifan, lurus, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan walam yaku minal musyrikin, tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Dengan 4 sifat ini ditambah 1 sifat yang ada dalam surat An-Nahl ayat 121, yaitu syakiran li an'ami, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dengan 4 sifat dan tambah 1 menjadi 5, maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang masuk surga tanpa hisab karena sudah mengamalkan tauhid dengan semurni-murni. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis matan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, surat Al-Mu'minun ayat 59. Walladzina hum bi rabbihim
la yusyriku, dan mereka orang-orang yang tidak mensyirikkan Tuhan mereka. Ini adalah sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka ini tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sifat orang-orang yang beriman yang langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab, yaitu tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis yaitu hadis dari seorang tabi'i, Husain bin Abdurrahman, yang menceritakan bahwa beliau pernah duduk di majelisnya Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau pernah terkena sengatan kalajengking. Kemudian beliau meminta diruqyah. Kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullah menjelaskan bahwasanya meminta diruqyah diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi lebih baik tidak minta diruqyah. Kemudian beliau menjelaskan sebuah hadis akan hal ini. Itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan sifat-sifat dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ini diantaranya adalah la yastarkhun, tidak minta diruqyah. Nah, ini inti pendalilannya. Wala yaktawun, dan tidak minta diobati dengan pengobatan kain. Tidak minta diobati dengan pengobatan kain. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada perkataan ini. Kemudian wala yatatayyarun, dan tidak merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa hanya bertawakal kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ini, ya, bahwa sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang mereka itu tidak minta diruqyah, tidak minta diobati dengan obat kain, tidak merasa bernasib sial, dan selalu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis Fathul Majid, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan tentang melakukan sebab. Apakah itu meniadakan tawakal, yang akhirnya dikhawatirkan bisa tidak memasukkan orang ke dalam surga tanpa hisab. Ya, maka beliau mengatakan wa amma mubasyaratul asbabi wat tadawi ala wajhin la karahata fihi fa ghairu qadihin fit tawakkul. Adapun melakukan sebab dan berobat dengan sesuai dengan sisi yang tidak ada kemakruhan di dalamnya. Saya ulangi, adapun melakukan sebab dan berobat sesuai sisi yang tidak ada kemakruhan di dalamnya, maka ini tidak memburukkan tawakal. Ini tidak mencela tawakal. Artinya orang yang melakukan sebab diantaranya berobat, maka ini tidak memburukkan tawakal. Dia tetap dinyatakan sebagai orang yang benar-benar bertawakal.
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yakunu tarkuhu masyru'an. Maka tidak dikatakan meninggalkan sebab dalam hal ini termasuk yang disyariatkan. Nah, itu. Fala yakunu tarkuhu masyru'an. Maka tidak dikatakan meninggalkan sebab dalam hal ini termasuk yang disyariatkan. Jadi kalau seandainya ada orang sakit misalkan, kemudian ada obat yang disyariatkan untuk berobat dan bisa dia gunakan untuk berobat, maka pada saat itu jangan ditinggalkan. Malah meninggalkan berobat dalam keadaan seperti ini tidak disyariatkan. Bisa dipahami ya? Seperti sekarang ini, COVID-19. Ada vaksin misalnya yang terbukti bisa menahan dari buruknya orang yang terkena COVID-19 atau bisa menahan COVID-19, maka meninggalkan berobat pada saat itu tidak disyariatkan. Meninggalkan berobat pada saat itu tidak disyariatkan. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, 5 fis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah telah menurunkan untuknya obat. Ada yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi orang yang mengerjakan sebab tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika obat tersebut bermanfaat, maka meninggalkan berobat dalam keadaan seperti ini tercela dan tidak disyariatkan. Semestinya dia berobat. Ya. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah berkata, wa an Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu qala, kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rab faqalu ya Rasulullah ana tadawa. Qala na'am ya ibadallah tadawaw fa inna Allah 'azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaa ghaira da'in wahidin. Qalu wa ma huwa? Qala al-haram, rawahu Ahmad. Dan juga dalil yang menunjukkan bahwa semestinya berobat saat sakit, terutama jika ada obat yang diketahui. Dan ini tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis sahabat Nabi Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang Arab, yaitu orang dari kampung Arab, pedalaman, dan berkata, orang-orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, apakah kita boleh berobat? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah meletakkan obat kecuali meletakkan bersamanya kesembuhan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan untuknya obat penyembuh, kecuali satu penyakit,
Kemudian orang-orang Arab itu bertanya apa itu? Yaitu al-haram, yaitu tua. Yang dimaksud di sini adalah kematian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadis juga menunjukkan bahwa disyariatkan untuk berobat dan tidak menafikan tawakal saat seseorang berobat. Bahkan jika berobat tersebut obatnya sudah diyakini kemanjurannya, maka dia berobat, dan tercela jika dia tidak berobat. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa qad tadammanat hadhihi al-ahadits isbatul asbab wal musabbabat wa ibtalu qawli man ankaraha wal amru bit tadawi wa annahu la yunafi tawakkul. Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, hadis-hadis ini mengandung beberapa perkara, yaitu diantaranya menetapkan adanya sebab dan adanya akibat, sebab dan akibat. Kemudian di dalam hadis-hadis ini juga membatalkan pendapat yang mengingkari adanya sebab dan akibat. Dan di dalam hadis ini juga ada perintah untuk berobat, dan bahwasanya berobat tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kama la yunafihi daf'u alamil ju'i wal atash. Sebagaimana tidak menafikan tawakal menolak rasa lapar dan rasa haus, wal har wal bar, dan rasa dingin, rasa panas, bi adadiha, dengan kebalikan-kebalikannya. Bal la tatimmu haqiqatu tauhid illa bimubasyaratil asbab allati nasabaha Allah Ta'ala muqtadiyatan limusabbibatiha qadaran wa syar'an. Bahkan tidak sempurna hakikat tauhid kecuali dengan mengerjakan sebab secara langsung yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegakkan sebagai konsekuensi dari akibat, baik itu secara kuasa Allah ataupun secara syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya ini? Bahwa apabila ada orang lapar lalu dia makan, maka ini tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada orang haus lalu dia minum, maka ini tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada orang kepanasan lalu dia bernaung, maka ini tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu. Apabila kedinginan, dia memakai selimut, jaket, maka ini tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah sebab akibat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jadikan sebagai sebab akibat. Bahkan dengan begitu sempurna tauhid seseorang. Dengan begitu sempurna tauhid seseorang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wa anna ta'tilaha yaqdahu fi nafsi tawakkul. Dan bahkan meniadakan melakukan sebab ini mencela tentang zat tawakal itu sendiri. Ya, orang tidak mengerjakan sebab, ini namanya mencela tawakal. Ingin dapat anak, tidak menikah, tidak melakukan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang sah, ini namanya adalah mencela tawakal itu sendiri. Kama yaqdahu fil amri wal hikmah, sebagaimana mencela dalam perintah dan hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di sana ada hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada anak jika terjadi hubungan suami istri. Maka jika seseorang ingin menginginkan anak sedangkan dia tidak berhubungan suami istri, maka ini mencela hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yud'ifuhu min haitsu yadhunnu mu'attiluha anna tarkaha aqwa fit tawakkul. Nah, ini penting. Perhatikan baik-baik. Dan bahkan melemahkan tawakal. Ya, orang yang tidak mengerjakan sebab itu namanya melemahkan tawakal. Dari sisi dia mengira bahwasanya jika tidak mengerjakan tawakal, maka ini lebih kuat daripada lebih kuat dalam tawakal. Fa inna tarkaha ajzun yunafi tawakkul alladhi haqiqatu i'timadul qalbi 'ala Allah ta'ala fi husuli ma yanfa'ul 'abdu fi dini wa dunya wa daf'i ma yadurru fi dini wa dunya. Karena orang yang meninggalkan sebab ini adalah kelemahan dan menafikan tawakal. Ingin dapat rezeki nggak mau kerja, ya, ingin dapat anak tidak mau menikah, ingin dapat kesehatan tidak mau minum obat. Ini namanya kelemahan dan menafikan tawakal. Yang mana hakikat tawakal adalah bersandar hati kepada Allah di dalam perkara mendapatkan apa yang bermanfaat untuk seorang hamba dalam perkara agamanya ataupun dunianya, dan menahan apa yang membahayakannya dalam perkara dunianya atau agamanya. Wala budda ma'a hadzal i'timadi min mubasharatil asbab. Dan harus bersamaan dengan bersandarnya hati kepada Allah dengan langsung melakukan sebab. Wa illa kana mu'attilan lil hikmati wasyarr. Diulangi lagi oleh beliau, kalau tidak mengerjakan sebab maka ini dia berarti meniadakan hikmah dalam penciptaan Allah dan juga tidak sesuai dengan syariat Islam. Fala yaj'alul 'abdu 'ajzahu tawakkulan wala tawakkuluhu 'ajzan. Maka jangan sampai seorang hamba menjadikan kelemahannya sebagai tawakal. Ya sudahlah, saya tawakal aja deh, nggak mau kerja. Dia padahal lemah, nggak mau kerja gitu, putus asa, nggak mau kerja. Ya, akhirnya dia anggap itu tawakal. Maka jangan jadikan kelemahannya sebagai tawakal, dan jangan jadikan tawakalnya sebagai kelemahan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Intinya tawakal tidak menafikan mengerjakan sebab. Bahkan termasuk tawakal adalah mengerjakan sebab. Dan jika seseorang meninggalkan sebab, maka itu mengurangi tawakalnya. Bahkan mencela tawakalnya, mencela hikmah Allah dalam penciptaannya, mencela syariat Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, wa qad ikhtalafa al-ulama fi at-tadawi hal huwa mubahun wa tarkuhu afdal aw mustahabun aw wajib. Para ulama telah berikhtilaf, terjadi perbedaan dalam perihal berobat. Apakah dia mubah hukumnya dan meninggalkannya lebih utama, ataukah dia dianjurkan, ataukah dia wajib? Maka penulis kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata, "Fal masyhur an Ahmad al-awwal." Yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad adalah yang pertama, yaitu dia mubah dan meninggalkannya lebih utama. Mubah dan meninggalkannya lebih utama. Bi hadzal hadithi wa ma fi ma'nahu. Berdasarkan hadis ini dan yang semakna dengannya. Wal masyhur 'inda Syafi'iyyati ats-tsani. Dan yang masyhur menurut mazhab Syafi'i adalah pendapat yang kedua, yaitu dianjurkan berobat, dianjurkan berobat. Hatta dzakara an-Nawawi fi syarhi Muslimin annahu madhhabuhum wa madhhabu jumhuris salaf wa 'amatil khalaf.
waqtarahu al-Wazir Al-Muzaffar. Bahkan disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim bahwasanya ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan mazhab kebanyakan atau mayoritas para ulama salaf, para sahabat, ya, dan keumuman para ulama khalaf, orang-orang yang ulama-ulama yang datang belakangan. Dan ini pendapat dipilih oleh Al-Wazir Abul Muzaffar. Kemudian wa madhhabu Abi Hanifah annahu muakkadun hatta yudani bihil wujub. Adapun pendapat mazhab Imam Abu Hanifah bahwa dia adalah sunnah muakkad, bahkan hampir mendekati wajib. Ya. Wa madhhabu Malikin annahu yastawi fi'luhu wa tarkuhu. Sedangkan mazhab Imam Malik rahimahullah bahwasanya dia sama rata melakukannya atau meninggalkan. Sama rata melakukannya atau meninggalkannya. Fa innahu qala la ba'sa bit-tadawi wa la ba'sa bitarkihi. Imam Malik rahimahullah berkata, tidak mengapa, mau berobat, mau tidak berobat sama saja. Tidak ada hukumnya, berarti mubah, ya. Wa qala Syekhul Islami laysa biwajibin 'inda jamaahiril a'immah wa innama awjabahu ta'ifatun qalilatun min ashabi Syafi'i wa Ahmad. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata tidak wajib menurut mayoritas para imam, para ulama, dan yang hanya mewajibkannya adalah sekelompok sedikit dari kelompok dari ulama-ulama mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, ini para ikhwan. Jadi terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang hukum berobat. Kemudian kita lanjut kepada hadis yang sudah kita baca tadi pada pertemuan sebelumnya, ya, hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadisnya berbunyi begini. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada 70.000 orang yang masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, maka dan sifat-sifatnya ada 4 tadi, yaitu tidak minta diruqyah, tidak minta diobati dengan pengobatan kain, tidak bertatayur dan bertawakal hanya kepada Allah. Maka faqama Ukasyah bin Mihsan, yang artinya mendengar itu seketika Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu pun berdiri. Ukasyah bin Mihsan disebutkan di sini huwa bi dhammil ain wa tasydidil kaf wa Mihsan bi kasril mim wa sukunil ha wa fathis sad al muhmalatain ibni Hurthan bi dhammil muhmalah wa sukuni الراء بعدها مثلثة الأسدي من بني أسد ابن خزيمة كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه بيد تليحة الأسدي سنة 12 ثم أسلم تليحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. Baik. Di sini penulis Fathul Majid menjelaskan tentang siapa itu Ukasyah. Beliau mengatakan Ukasyah itu penyebutannya adalah dengan diberikan harokat dhammah pada ain ya, kemudian diberikan harokat tasydid pada kaf ya, dan Ukasyah gitu ya, bin Mihsan. Mihsan diberikan harokat kasrah pada mim, kemudian diberikan harokat sukun pada ha, ya, kemudian diberikan harokat fathah pada sad, Mihsan. Ibnu Hurthan, ya, diberikan huruf harokat dhammah pada huruf ha, kemudian diberikan harokat sukun pada huruf ra, Hurthan, ya, dan setelahnya adalah musallatsah, yaitu sin, Hurthan.
dan beliau dari kabilah Al-Asadi, yaitu keturunan Asad bin Khuzaimah. Dan beliau termasuk dari orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam, dan beliau termasuk laki-laki yang paling ganteng. Kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah dan mengikuti perang Badar dan ikut berperang di dalamnya. Dan beliau wafat mati syahid saat memerangi memerangi orang-orang murtad, ya, bersama Khalid bin Al-Walid. Dan yang membunuh beliau adalah Tulaihah Al-Asadi pada tahun ke-12 Hijriah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan bersama Khalid bin Walid adalah beliau ini Uqashah bin Mihsan. Dan Uqashah bin Mihsan terbunuh mati syahid melalui Tulaihah Al-Asadi pada tahun ke-12 Hijriah. Dan terbuktilah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Uqashah bin Mihsan orang yang masuk surga tanpa hisab, karena beliau mati syahid di dalam memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian Tulaihah Al-Asadi masuk dalam agama Islam setelah itu dan mengikuti peperangan melalui memerangi Persia pada peperangan Qadisiyah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Tulaihah Al-Asadi wafat mati syahid pada kejadian jembatan yang sangat masyhur di dalam sejarah Islam. Intinya Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu beliau mati syahid, dan benarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau masuk surga tanpa hisab. Kemudian di dalam hadis disebutkan qauluhu faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhu qala anta minhu. Walil Bukhari fi riwayah faqala Allahumma ij'alhu minhu wa fihi talab ad-du'a min al-fadhil. Kemudian Uqashah bin Mihsan pun berdiri dan berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka, yaitu masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Uqashah bin Mihsan meminta agar Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Kemudian disebutkan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, engkau termasuk golongan mereka. Engkau termasuk golongan mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Bukhari ada lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, jadikanlah ia dari mereka, yaitu yang 70.000 masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Kemudian penulis mengatakan di dalam penggalan cerita ini terdapat faedah bolehnya meminta doa dari seorang yang utama. Bolehnya meminta doa dari seorang yang utama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian qauluhu thumma qama rajulun akhar dzakarahu mubhaman wala hajata bina ila al-bahthi an ismihi. Kemudian berdirilah salah seorang sahabat lainnya seraya berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Disebutkan di dalam hadis secara mubham, tidak disebutkan siapa namanya, dan tidak ada keperluan bagi kita untuk mencari-cari siapa namanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sabaqaka biha Uqashah, kamu telah didahului oleh Uqashah. Jadi ada orang kedua minta juga seperti permintaan Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW menjawab, sabaqaka biha Uqashah, kamu telah didahului oleh Uqashah. Penulis kitab Fathul Majid berkata, qala al-Qurtubi rahimahullah, lam yakun 'inda ats-tsani min al-ahwal ma kana 'inda Uqashah, falidzalika lam yujibhu
id law ajabahu lajaza an yatluba dzalika kullu man kana hadiran fayatasallalu al-amr fasadda al-bab biqaulihi dzalik. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa sahabat yang kedua tidak memiliki keadaan-keadaan seperti yang dimiliki oleh Uqasyah. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW tidak mengabulkan permintaan. Jika Nabi Muhammad SAW mengabulkan, maka niscaya akan membolehkan untuk meminta hal tersebut setiap yang hadir, yang akhirnya terus berlanjut. Orang ketiga nanti minta lagi, orang keempat terus. Maka dengan jawaban tersebut Rasulullah SAW menutup pintu tersebut. Dengan jawaban tersebut Rasulullah SAW menutup pintu tersebut. Ini. Kemudian ahibbatil muslimun, a'afanillahu iyyakum, qala al-musannif rahimahullah wa fihi isti'malul ma'arid wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkataan beliau yang tadi bahwa engkau sudah didahului oleh Uqasyah, di dalamnya terdapat penggunaan bahasa kiasan, ya, tidak langsung. Jadi Rasulullah SAW tidak mengatakan, oh kamu bukan termasuk 70.000, kan kasihan orangnya, kasihan sahabat tersebut. Maka beliau menggunakan bahasa kiasan. Semestinya kita mencontoh dalam ucapan-ucapan kita seperti itu juga. Dan di dalamnya terdapat akhlak yang baik yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian fihi masail. Di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan dan kandungan-kandungan bab. Saya bacakan. Al-ula ma'rifatu maratibin nas fit tauhid. Mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam bertauhid. Ya, ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada orang yang masuk surga dihisab dulu. Ada orang yang masuk surga dihisabnya lama. Ada orang yang masuk surga dihisabnya cepat dan seterusnya. Tauhid orang berbeda-beda. Ats-tsaniyatu ma ma'na tahqiquhu. Pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Yaitu pengertiannya adalah beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan dan pelakunya, serta saya ulangi, beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah makna dari mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. As-salisatu sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yakun minal musyrikin. Pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam karena beliau tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Ya, beliau tidak pernah melakukan kesyirikan dalam hidupnya sedikit. Kemudian ar-rabi'ah thana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirik. Yang keempat, pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap para pemimpin-pemimpin, para wali dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, karena mereka bersih dari mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan tadi dalam ayat yang kedua atau dalil yang kedua yang disebutkan dalam bab ini. Al-khamisah kaunu tarki ruqyah wal kay min tahqiq at-tauhid. Yang kelima, di dalamnya yang kelima adalah meninggalkan meminta diruqyah dan meminta diobati dengan kai, termasuk daripada mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. As-sadisah qaulul jami' bitilkal khisal huwa tawakkul, yaitu yang mengumpulkan sifat-sifat tersebut adalah tawakal. Orang tidak minta diruqyah, tidak minta diobati dengan obat kai, kemudian tidak bertatayyur. Ini semua dikumpulkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabi'ah umku ilmi as-sahabah lima'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amal. Yaitu dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwa
orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak akan mendapatkan kedudukan yang demikian tinggi kecuali dengan adanya pengamalan, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan, pelakunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya angan-angan, tetapi harus ada mengerjakan sebab. Ats-tsaminah hirsuhum 'alal khair, yaitu semangatnya para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Karena kan waktu Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada 70.000 orang dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka mereka mengira-ngira siapa mereka. Jangan-jangan ini adalah orang yang tidak pernah mensyirikan Allah, yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Ada orang yang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Ya. Al-tasi'ah fadilatu hadhil ummah bil kamiyati wal kaifiyah, yaitu keistimewaan umat Islam berdasarkan kuantitas dan kualitas. Banyaknya jumlah umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, dan juga tingginya akidah mereka. Al-ashirah fadilatu ashabi Musa, keutamaan pengikut Nabi Musa alaihi salam, ya, karena jumlah mereka banyak disebutkan dalam hadis tadi. Al-hadiyata asyrata ardul umami alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam. Artinya umat-umat terdahulu ditampakkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini sudah kita pelajari bahwasanya itu ditampakkan pada kejadian Isra dan Mi'raj. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah as-saniyata asyrata anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyyiha, bahwa setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama para nabinya. Nanti di hari kiamat seperti itu. Makanya siapa yang menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak. Setiap umat bersama nabinya. Ya. Umat Nabi Isa dikumpulkan dengan Nabi Isa, umat Nabi Adam dikumpulkan dengan Nabi Adam, umat Nabi Nuh dikumpulkan dengan Nabi Nuh, umat Nabi Idris dikumpulkan dengan Nabi Idris, umat Nabi Yakub, dan seterusnya. Kemudian yang ke-13, as-salihata asyrata qillatu man istajaba lil anbiya, sedikitnya orang-orang yang mengikuti ajakan para nabi alaihi salatu wassalam. Sedikit yang bermaksiat, yang banyak, yang kufur, yang musyrik, yang melakukan perbuatan maksiat yang banyak. Sedikit yang mengikuti para nabi dibandingkan yang bermaksiat. Ar-rabi'ata asyrata anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Nabi yang tidak mempunyai pengikut akan datang sendirian pada hari kiamat. Ini menunjukkan kesabaran para nabi tersebut dan menunjukkan bahwasanya kebenaran bukan ukuran banyaknya pengikut, tetapi ukurannya adalah apakah berasal dari Allah atau tidak dakwah tersebut. Kemudian selanjutnya al-khamisata asyrata samaratu hadzal ilm wa huwa adamul ightirari bil kathrah wa adamuz zuhdi fil qillah, yaitu yang ke-15, luasnya ilmu para salaf. Buah dari ilmu ini, bahwa tidak terpesona dengan banyak dan tidak merasa salah dengan sedikit. Ya. As-sadisata asyrata ar-rukhsah fil ruqyah min al-'ain wal huma, dan keringanan dalam kebolehan meruqyah disebabkan karena penyakit ain, mata jahat, dan huma, yaitu karena terkena sengatan yang dari binatang-binatang yang menyengat. As-sabi'ata asyrata 'umqu 'ilmi salaf liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami' walakin kadza wa kadza. Fa
ulima anna al-hadits al-awwal la yukhalifu ats-tsani. Luasnya ilmu para salaf. Hal itu bisa diketahui dari ucapan Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi begini-begini. Kan ceritanya Husain bin Abdurrahman taat terkena sengatan kalajengking, kemudian beliau minta diruqyah. Kemudian dimintai dalil oleh Sa'id bin Jubair. Apa itu dalilmu? Dalilnya hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, atau hadis dari Asy-Sya'bi bahwasanya la ruqyata illa min ain wa humma. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit mata yang jahat atau terkena sengatan. Maka Sa'id bin Jubair mengatakan, sungguh baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Ini menunjukkan dalamnya ilmu para ulama salaf, bahwa mereka tidaklah beramal kecuali dengan dalil. Maka ini patut kita contoh, tidak beramal apapun, sekecil apapun, kecuali dengan dalil. Dan hal ini menunjukkan bahwa hadis yang pertama tidak menyelisih hadis yang kedua. Hadis yang pertama adalah Husain bin Abdurrahman minta diruqyah karena beliau menganggap bahwasanya ruqyah hanya diperbolehkan pada penyakit mata jahat dan juga terkena sengatan kalajengking. Makanya beliau minta diruqyah. Sedangkan hadis yang kedua tidak menyelisih hadis yang pertama, bahwasanya tidak minta diruqyah karena itu lebih utama dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saminata asyrata bu'du salaf an madhil insan bima laysa fihi. Yang artinya jauhnya para ulama salaf dari pujian manusia dengan sesuatu yang tidak ada dalam dirinya. Mereka tidak suka untuk dipuji. Ya, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka tidak suka seperti orang munafik. Orang-orang yang suka dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Para ulama salaf, Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya bangun malam melihat bintang jatuh, tetapi tidak sedang dalam keadaan sholat, karena bangun malamnya terkena sengatan kalajengking. Ya. Kemudian at-tasi'ata asyrata qauluhu anta minhum alamun min a'lamin nubuwah. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada Uqasyah bin Mihsan, iya, engkau termasuk dari mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ini adalah bukti dari bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ishrun fadilatu Uqasyah radhiyallahu anhu. Keutamaan sahabat Nabi Uqasyah, yaitu beliau masuk surga tanpa hisab berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiyata wal ishrun isti'malul ma'ariyah. Yang ke-21 kandungannya adalah penggunaan bahasa-bahasa kiasan untuk menjaga perasaan orang lain. Ya, ini disyariatkan dalam agama Islam. As-saniyatu wal ishrun husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagusnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada bab yang kedua selesai kita membaca dari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi shalihat, dan saya serahkan kembali acara kepada akhi Ari hafizahullah taala. Tafadhol. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya, dan ilmu tersebut menjadi bermanfaat untuk menuntun kita selamat di dunia dengan mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerhati roja dimanapun Anda berada, silahkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, kami tunggu di 0218236543, atau juga Anda bisa kirimkan melalui pesan singkat di 0819896543,
Dan sangat kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan di kesempatan pagi hari ini berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustadz selama kurang lebih 1 jam tadi. Hingga kita akan lebih menajamkan lagi dari pembahasan kita di kesempatan kali ini. Silakan di 0218236543 kami tunggu. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bang Bobi di Kampung Baru Haji Naimun Pak Ustaz. Mohon pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan ya Pak. Mohon maaf ya. Silakan. Ya, baik Pak Ustaz, baik. Ya, kami dari lahir dari kecil Pak Ustaz. Dari kecil lahir tidak pernah berbuat syirik Pak Ustaz. Sedikit pun tidak pernah berbuat syirik Pak Ustaz. Apalagi menyembah kepada iblis, menyembah kepada setan, apalagi ke dukun Pak Ustaz. Tidak pernah Pak Ustaz. Hamba kami kepada Allah dengan kitab-kitab sunnah al-salafiyah Pak Ustaz. Demikianlah Pak Ustaz. Kalau kematian itu sampai ke langit ketujuh enggak Pak Ustaz? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz. Fadal, silakan Ustaz. Halo, pertanyaannya apa? Dia cuma menyampaikan pernyataan bahwasanya wallahi dia tidak pernah datang ke dukun, tidak berbuat kesyirikan dan sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz. Cuma seperti itu Ustaz. Kurang lebih. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Maka siapa yang merasa dirinya belum pernah melakukan kesyirikan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Tetapi patut diingat bahwa kesyirikan ada 2 macam. Syirik besar dan syirik kecil. Mungkin seseorang terlepas dari syirik besar, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia mungkin terlepas dari syirik besar tersebut, yaitu juga meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa sama dengan Allah. Dia mungkin terlepas dari syirik besar tersebut. Tapi jangan merasa aman dengan syirik kecil, karena Rasulullah SAW saja beliau mengkhawatirkan para sahabatnya, yang kita ketahui bersama bahwa para sahabat sangat tinggi keimanannya. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu ar-riya. Riya, beramal ingin dilihat agar dipuji. Maka ini juga kita harus khawatirkan. Bahkan syirik besar pun harus kita khawatirkan. Karena jangankan kita yang tidak ada jaminan sama sekali kita terlepas dari kesyirikan, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam saja, Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid, yang tidak pernah mensyirikkan Allah, beliau berdoa kepada Allah, wajidubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Itu doanya Nabi Ibrahim. Kalau seandainya, kata Wahab bin Walid, kalau seandainya Nabi Ibrahim berkata seperti ini, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim alaihissalam. Siapa yang bisa merasa aman dari terperosok ke dalam kesyirikan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ikhlas dalam ibadah, orang yang sangat tegak dalam, sangat lurus dalam bertauhid. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku berlindung denganmu dari mensyirikan dalam keadaan aku menyadarinya, dan aku mohon ampun kepadamu dari mensyirikanmu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus tetap khawatir kita terperosok ke dalam kesyirikan meskipun kita merasa diri kita belum pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan kali ini. Pertanyaannya sebagai berikut. Kami akan bacakan. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah yang ingin bertanya, keluarga
Ana sering berobat kalau sakit parah ke seorang kiai. Kemudian kiai itu memberikan air yang sudah didoakan secara khusus dan disuruh untuk diminumkan. Nah, apakah hal yang seperti ini dibolehkan atau tidak? Silahkan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang patut kita dudukkan dalam permasalahan ini adalah hukum membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa pada air, kemudian airnya diminum. Maka perhatikan baik-baik. Poin pertama adalah berobat dengan Al-Quran. Ini disyariatkan sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan obat penyembuh. Dan membaca Al-Quran pada air, maka di dalamnya terdapat hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Dan dia adalah hadis Thabit bin Qais. Dan dia diriwayatkan juga dari sekelompok para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Begitu juga menulis pada bejana, kemudian membasuhnya dengan air, kemudian meminumnya atau memandikannya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, wa rakhasa jama'atun minas salaf fi kitabati ba'dil Qur'an wa syurbihi. Dan sebagian ulama salaf, para sahabat, memberikan keringanan tentang menulis sebagian ayat Al-Quran kemudian diminum. Ya, misalkan menulis di piring, dikasih air lalu diminum. Wa ja'ala dzalika minasy-syifa' alladzi ja'ala Allah bih. Dan menjadikan hal tersebut termasuk obat penyembuh yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kesembuhan di dalamnya. Bahkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini, di antaranya yaitu hadis yang disebutkan tadi dari Thabit ibn Qais radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas jika ada sahabat Nabi yang mengerjakannya, kemudian juga ada hadis yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, maka membaca pada air dengan ayat Al-Quran dan doa-doa yang sahih dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak mengapa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui Thabit ibn Qais. Kemudian dalam keadaan Thabit ibn Qais radhiyallahu anhu sedang sakit. Kemudian beliau berdoa, "Akshifil ba's, Rabban nas, an Thabit ibn Qais bin Syammas." Wahai Tuhan manusia, angkatlah penyakit dari Thabit bin Qais bin Syammas. Thumma akhadha turaban min bathan faja'alahu fi qadah thumma nafatha alaihi bima'in wa sabbahu alaihi. Kemudian beliau mengambil tanah dari bathan, lalu beliau letakkan di dalam sebuah bejana, kemudian beliau tiup di atas air, kemudian beliau tiup, kemudian beliau siramkan air. Maka ini adalah dalil yang digunakan oleh sebagian orang yang membaca pada air. Tetapi ingat, bacaan-bacaannya adalah ayat Al-Quran dan doa-doa dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kemudian yang kedua, harus dengan lisan Arabi, yaitu dengan bahasa Arab. Dan yang ketiga, bahwa yang membaca adalah hanya sebatas sebab, tidak memberikan pengaruh sama sekali atas kesembuhan. Yang membaca hanya adalah sebab, air yang dibacakan hanyalah sebab, tidak menjadikan bahwa meyakini bahwa
air tersebutlah yang menyembuhkan. Itu sebab, ya, sebab yang diperbolehkan. Tetapi tetap meyakini yang mengatur, mencipta, berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan yang bermanfaat. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz mohon pencerahannya. Saya dulu waktu kecil pernah diajak datang ke orang pintar oleh orang tua saya. Nah, setelah dewasa kemudian saya tahu bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan syirik. Kalau saya bertobat, apakah tobat saya bisa diterima Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Jazakallahu khairan. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala, amma ba'du. Sebelum kita jawab tentang masalah taubat, maka kita ingin mendudukan dulu ketika dibawa ke orang pintar. Maka apa yang dimaksud atau siapa yang dimaksud dengan orang pintar? Itu satu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang pintar tersebut? Maksud saya adalah jangan bermudah-mudah kita mengklaim itu adalah sebuah perbuatan kesyirikan. Ya. Orang pintar yang dimaksud, apakah yang dimaksud dia kita tanyai tentang ramalan yang akan datang? Nah, ini baru tercela. Ataukah dia melakukan praktek sihir atau praktek perdukunan, baru tercela. Maka jangan bermudah-mudah untuk mengklaim itu sebuah perbuatan kesyirikan, kecuali jika memang itu adalah perbuatan kesyirikan. Baik, jika memang dianggap itu adalah perbuatan kesyirikan, maka apa yang harus kita lakukan? Bertobat kepada Allah. Kalau kita bertobat kepada Allah, apakah taubat kita diterima? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari dosa, maka dia seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah, tsumma yatubuna min qarib. Fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Sesungguhnya taubat itu atas orang-orang yang melakukan satu dosa, lalu dia bertobat dengan segera. Mereka adalah orang-orang yang diterima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kemudian dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahim." Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang dosa-dosa mereka digantikan dengan amal saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi maghfirah dan Maha pengasih. Itu ayat-ayat menunjukkan bahwa siapa saja yang bertobat, asalkan dia mengumpulkan syarat-syarat taubat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosa tersebut adalah kesyirikan. Dan taubat yang benar adalah taubat yang murni hanya karena Allah. Tidak menginginkan apa-apa, tidak karena apa-apa. Ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, menyesal dengan sebenar-benar penyesalan atas perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memutuskan dosa tersebut. Yang keempat, bertekad untuk tidak melakukan dosa tersebut kembali. Yang kelima, yaitu seorang yang bertobat, maka hendaklah dia melakukan melakukan taubat tersebut sebelum wafatnya, sebelum matahari terbit dari barat, sebelum nafas keluar di tenggorokan karena mau wafat. Nah, itulah taubat yang diterima oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda,
Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum ditenggorokan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu yafrahu bi taubatil 'abdi." Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan seseorang yang kehilangan onta dan bekalnya di tengah padang pasir, lalu dia tidak merasa akan bisa selamat dan dia akhirnya merasa akan datang kematian. Kemudian datanglah ontanya dan bekalnya saat setelah dia tidur. Kemudian dia sangat gembira dan sampai saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Saking gembiranya, Allah lebih bergembira dengan seorang hamba yang bertobat dibandingkan si fulan tadi yang sangat gembira sehingga berbicaranya terbalik. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika memang pernah melakukan kesyirikan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Akan kembali kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya. Dahulu Ana pernah minta diruqyah karena sering was-was dan sampai sering sakit kepala serta pundak. Waktu itu Ana sudah tahu kalau minta diruqyah tidak bisa mencium baunya surga. Tapi karena penyakit was-was dan sakit kepala yang sering terjadi, Ana akhirnya meminta dan memutuskan untuk diruqyah saja. Tapi sekarang yang terjadi adalah penyesalan. Pertanyaannya, apakah Ana berdosa dan tidak bisa mencium bau surga, Ustadz? Mohon nasihat dan jawabannya. Silakan Ustadz, fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Minta diruqyah boleh. Para sahabat minta diruqyah kepada Rasulullah SAW boleh. Mereka yang minta diruqyah hanya kehilangan keutamaan, yaitu masuk surga tanpa hisab. Itu yang kehilangan. Adapun minta diruqyah tidak berdosa, boleh. Cuma kekurangan kesempurnaan mengamalkan tauhid. Karena ada semacam persandaran hati walau sedikit kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diminta diruqyah diperbolehkan. Ya. Maka kemudian pernyataan yang ada dalam pertanyaan tadi bahwa minta diruqyah itu tidak mencium bau surga, tidak demikian. Ya, minta diruqyah hanya kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab, bukan berarti tidak mencium bau surga. Demikian, wallahu a'lam. Dan saya memohon maaf kepada kaum muslimin dan juga Raja TV karena di sini sebentar lagi akan ada pemadaman listrik, sepertinya dicukupkan dulu. Akhi Arif, wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Nampaknya tadi merupakan pertanyaan terakhir. Fadhil Ustaz untuk diberikan ikhtitam. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seperti biasa, sebelum kita tutup kajian ini, maka kita mengulang dari ringkasan yang sudah kita pelajari bahwasanya yang namanya bertawakal tidak menafikan melakukan sebab-sebab di dalam agama Islam. Seperti berobat tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bahwa Islam menganut sebab dan akibat dan semuanya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sudah kita pelajari juga bahwa bahkan apabila seseorang tidak melakukan sebab dengan alasan dia bertawakal, ini berarti dia menafikan hikmah di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk daripada mengurangi dan mencela sikap tawakal itu sendiri. Siapa yang tidak melakukan sebab dengan alasan tawakal, ini adalah sebuah kelemahan sebenarnya yang terjadi pada diri seseorang.
Kemudian terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang berdoa. Ada yang mengatakan dia mubah dan lebih utama ditinggalkan, ada yang mengatakan dia diwajibkan, ada yang mengatakan dia dianjurkan. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Kemudian sudah kita pelajari juga bahwasanya Uqashah radhiyallahu an termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW bahkan tanpa hisab. Dan kemudian ini merupakan bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, dan benar Uqashah mati syahid dalam keadaan memerangi orang-orang yang murtad. Dan ini bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini kira-kira yang bisa kita pelajari dalam kesempatan kali ini, dan ini menunjukkan bahwa alhamdulillah allati bi ni'mati tatimmus shalihat, kita telah menyelesaikan bab yang kedua dari kitab Fathul Majid. Insyaallah taala pekan depan kita masuk pada bab yang ketiga, babun al-khaufu minasyirik. Bab tentang khawatir dan takut dari perbuatan syirik. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.